Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 386 membuat rencana. Mungkin mereka sudah terbiasa dengan penampilannya yang segar dan anggun karena dia sering mengenakan pakaian putih di rumah. Namun, sekarang, Feng Jiu mengenakan gaun semerah api, dan tidak seorang pun di seluruh kediaman itu yang bisa mengalihkan pandangan. Kecantikannya diketahui semua orang, tidak mengherankan bila ia dipuji sebagai wanita cantik di antara para wanita cantik. Karena telah mengabdi di kediaman Feng selama bertahun-tahun, bukan berarti mereka belum pernah melihatnya mengenakan pakaian bagus, namun ada sesuatu pada gaun merah menyala yang dikenakannya dan cara menawannya dalam membawa diri yang membuat mereka bingung dan tidak bisa berkata-kata. Ketika pengawal Feng dan yang lainnya melihatnya terus mendekat, mereka kesulitan menyembunyikan rasa tergila-gila mereka. Melihatnya dengan anggun mendekat, mengenakan gaun yang tampak berkilauan karena api, dan melihat tatapan tenang yang terpancar dari matanya yang berkilauan sungguh tak tertahankan. Sikap acuh tak acuhnya tampaknya membangkitkan bujukan jahat, daya tarik yang membara. Seolah-olah dia telah merapal mantra, kecantikannya yang cemerlang tak tertandingi. Meskipun mereka sudah sangat tenang dan terlatih, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap tatapannya yang tenang dan kalem yang membuat mereka merinding. Dalam sekejap, mereka masing-masing merasakan tarikan di hati mereka dan denyut nadi mereka berdesir. Betapa cantiknya! Betapa memikatnya! Sesaat kemudian, semuanya menghilang. Yang tersisa hanyalah keheningan yang canggung. Ini akan menjadi simpanan baru mereka, dan bagi mereka untuk melotot seperti itu akan menjadi aib. Nona muda. Beberapa pengawal berteriak sambil berusaha menenangkan diri. Feng Jiu mengalihkan pandangannya dan melangkah hati-hati ke halaman. Saat dia masuk, beberapa orang lain langsung berdiri dan berseru, "Nona muda." Kata Feng Jiu sambil tersenyum tipis. Dia menatap mereka, tertawa, dan bertanya, "Jadi, kalian semua sudah makan?" "Heh, kami belum lapar, jadi kami akan makan nanti," kata salah seorang pria paruh-baya. "Masuklah, Nona," katanya sambil menunjuk ke arahnya. "Tuan sedang menunggu Anda di dalam." "Baiklah," jawabnya dan masuk ke dalam. "Jiu kecil, masuklah. Duduklah di sini," kata Feng Xiao sambil melambaikan tangan agar Jiu kecil duduk di sebelahnya. Feng Xiao, Guan Xilin, dan Leng Hua, yang berada di samping untuk melayani mereka, adalah satu-satunya orang di ruangan itu. Guan Xilin menuangkan anggur sambil tersenyum, "Ayah menyuruh mereka menyiapkan hidangan kesukaanmu, dan aku juga membawa anggur spiritual. Jiu kecil, cicipi dulu, katakan apa pendapatmu." Katanya sambil duduk di meja makan. Sambil menghirup aroma harum hidangan di hadapannya, dengan senyum hangat di wajahnya, Feng Jiu berkata, "Tidak ada tempat seperti rumah. Kemanapun aku pergi, aku tidak akan pernah menemukan hidangan yang dibuat seenak ini." "Baiklah, makanlah sebanyak yang kau mau," kata Feng Xiao sambil memetik sepotong daging dan menaruhnya ke dalam mangkuknya. "Kau terlalu banyak berlari-lari akhir-akhir ini dan tubuhmu menjadi kurus kering." Ya, katanya sambil meraih sepasang sumpit dan menyantap makanannya. Di meja makan, mereka bertiga hanya membicarakan hal-hal sehari-hari. Setelah menghabiskan makan malam dan Leng Suang membersihkan peralatan makan, barulah mereka mulai membicarakan bisnis. "Jiu kecil, tahukah kau? Kedua bajingan tua kurang ajar itu datang ke sini untuk menangkap si tua putih suatu hari," kata Feng Xiao, "dan mereka jelas bermaksud merampok kediaman Feng kita di siang bolong. Jika bukan karena Yi Xuan, mereka mungkin bisa lolos begitu saja." Jelas, Feng Xiao masih kesal dengan masalah itu. Setelah melindungi negara Sun Glory selama bertahun-tahun, begitu mereka tidak berguna lagi, perlakuan kejam dan rencana jahat sudah menunggu keluarga Feng. Penghinaan besar ini membuat Feng Xiao sangat kesal. Dengan gelisah, Feng Jiu menoleh ke ayahnya dan bertanya, "Apakah kedua pria itu yang sama yang menyergap dan berencana membunuhmu?" "Itu dua orang tua bajingan yang sama," katanya, "dan mereka pikir tidak akan ada yang tahu apa yang telah mereka lakukan karena aku sedang linglung. Mereka bahkan berani datang ke rumah kami untuk menjemput Old White di siang bolong. Sungguh kurang ajar."